Oke, jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang literatur review. Yang pertama, ada pengertian umum. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, yang dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain, tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Hasil-hasil penelitian dari peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dicoba. Semua pertanyaan dan hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Selanjutnya, ada tujuan penulisan. Tujuan dari literatur review adalah peneliti atau penulis mengetahui bagaimana risetnya akan memberi kontribusi keilmuan pada topik atau isu yang diteliti. Tujuan ini tidak mungkin bisa tercapai jika penulis belum pernah mengetahui apa-apa saja yang dibahas dalam penelitian di isu terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis perlu membaca studi terdahulu. Bacaan tersebut kemudian direview. Perlu diingat, mereview tidak sekedar meringkas, harus lebih dari itu, memberikan pandangan kritis pada studi-studi terdahulu. Oke, yang selanjutnya ada alasan melakukan literatur review. Yang pertama, membentuk sebuah kerangka teoritis untuk topik atau bidang penelitian, menjelaskan definisi, kata kunci, dan terminologi, menentukan studi, model, studi kasus yang mendukung topik, menentukan lingkup penelitian, menunjukkan bahwa penulis memahami area penelitian dan mengetahui isu-isu utama penelitian, serta bahwa peneliti memiliki kompetensi, kemampuan, dan latar belakang yang pas dengan penelitiannya. Menunjukkan kesinambungan dengan penelitian terdahulu dan bagaimana kaitannya dengan penelitian saat ini. Mengintegrasikan dan menyimpulkan hal-hal yang diketahui dalam area penelitian tersebut. Belajar dari orang-orang lain dan menstimulasi ide-ide baru. Setelah itu, ada juga manfaat literatur review. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan, mengetahui perkembangan ilmu yang ada pada bidang yang kita pilih, memperjelas masalah penelitian, mengetahui metode terkini yang diusulkan para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang langkah menulis literatur review. Yang pertama, ada formulasi permasalahan. Pilih topik yang sesuai dan menarik. Permasalahan yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Selanjutnya, ada mencari literatur. Literatur yang dicari harus relevan dengan penelitian, sehingga membantu untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Yang ketiga, ada evaluasi data. Melihat dari literatur yang ada, apa saja yang menjadi kontribusi tentang topik yang dibahas. Penulis harus mencari dan menemukan sumber data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun kombinasi dari keduanya. Yang selanjutnya, ada menganalisis dan menginterpretasikan. Yang terakhir, ada mendiskusikan dan meringkas literatur yang ada. Nah, aku juga mau bagi nih, tips untuk menulis literatur review. Yang pertama, ada mencari kesamaan atau compare. Kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Ketiga, memberikan pandangan atau criticize. Keempat, ada membandingkan atau synthesize. Kelima, ada meringkas atau summarize. Mungkin masih ada yang bingung nih, cara mencari referensi untuk nulis literatur review itu kayak apa. Jadi, di sini aku memberikan beberapa data yang bisa digunakan untuk literatur review. Yang pertama, ada paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta. Kedua, ada tesis, yang merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Tesis biasanya ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2 yang ingin mengambil gelar master.
Ketiga, ada disertasi. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor falsafah. Disertasi berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dipertahankan kebenarannya. Yang terakhir, ada jurnal maupun hasil-hasil konferensi. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian, karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Setelah melakukan literatur review, penulis nggak berhenti sampai hanya membaca literatur, tetapi juga merangkumkan, membuat analisis, dan melakukan sintesis secara kritis dan mendalam dari paper-paper yang direview atau ditinjau. Hasil dari rangkuman, analisis, dan sintesis ini kemudian dituliskan dalam bentuk paper ilmiah yang sering kita kategorikan dalam paper survei atau survei paper. Perlu dipahami bahwa paper secara umum terbagi menjadi dua, ada technical paper dan survei paper. Technical paper berisi hasil eksperimen dan penelitian kita yang biasanya dituntut adanya temuan-temuan baru yang arahnya ke contribution to knowledge di dalamnya. Sedangkan survei paper berisi hasil literatur review. Dalam hal ini adalah berupa rangkuman, analisis, dan sintesis dari ratusan atau bahkan ribuan paper pada saat topik penelitian. Sekian penjelasan aku tentang literatur review. Semoga bisa membantu pertanyaan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.